Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, bersyukur karena ada hari baru, berkat baru dan kemurahan baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Doa kami supaya Bapak Ibu senantiasa di dalam kemurahan, terus berjuang dalam iman. Izinkan saya di kesempatan ini mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema besar, topik besar tentang iman yang teruji. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul lebih spesifik, yaitu iman itu teruji kalau dibuktikan di dalam waktu pengembaraan kita. Maksudnya adalah iman itu akan diuji oleh waktu. Berkualitas atau tidak, waktu yang akan membuktikan. Bilangan pasal 32 ayat 11-13 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ini adalah kisah tentang bagaimana ketika bangsa Israel harus menerima hukuman atau konsekuensi karena ketidakpercayaan mereka. Cerita ini bermula ketika Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. 10 pengintai datang dan kemudian mengintai tanah itu kembali kepada Musa dengan berita bahwa mereka akan kalah, mereka akan gagal, mereka akan dibinasakan. Berita yang membuat bangsa Israel merasa kecut dan tawar hati. Sebaliknya, Kaleb dan Yosua, mereka menyampaikan fakta, kebenaran tentang tanah Kanaan, tetapi juga iman yang disampaikan di sana. Memang bangsa itu kuat, tetapi mereka menyatakan iman mereka bahwa mereka pasti bisa menaklukkan negeri itu karena Tuhan beserta dengan mereka. Sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaan dan ketidaktaatan bangsa Israel, akhirnya mereka menghadapi konsekuensi. Mereka harus dibawa berputar selama 40 tahun di padang gurun untuk menghabiskan angkatan yang tidak percaya ini. Yang menarik adalah Kaleb dan Yosua tidak diistimewakan. Mereka tidak masuk ke tanah Kanaan terlebih dahulu, tetapi mereka juga ikut berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Disitulah pelajaran kita dimulai. Kaleb dan Yosua menjadi contoh iman, hati yang berbeda, yang percaya. Tetapi iman mereka itu juga diuji di dalam rentang waktu yang sama dengan orang-orang lain pada waktu itu, yaitu 40 tahun. Mereka harus bersama-sama berjalan, mereka harus bersama-sama mengitari padang gurun, mereka harus bersama-sama mengembara selama 40 tahun. Dan di masa 40 tahun itu, iman mereka diuji, dimurnikan, dan didemonstrasikan. Inilah yang menjadi pelajaran bahwa iman yang teruji itu akan diuji oleh waktu. Ketika Kaleb dan Yosua harus mengembara di padang gurun, kita juga punya pengembaraan yang sama, yaitu perjalanan kehidupan kita. Iman yang teruji adalah iman yang bisa bertahan di dalam proses dan waktu pengembaraan kita. Kaleb dan Yosua tidak putus imannya di tengah jalan, di 10 tahun pertama atau 10 tahun kedua, tapi terus-menerus memegang iman mereka sampai akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Sama dengan kita, panggilan kita adalah selama kita mengembara di dunia ini, mari kita bertahan dalam iman. Waktu yang kita lewati ini adalah ujian bagi iman kita. Sungguhkah iman kita berkualitas? Akan dibuktikan ketika kita mengakhirinya di ujung. Dan kalau kita punya iman yang berdaya tahan, maka tanah perjanjian buat kita, yaitu tanah kekekalan itu, tempat abadi itu akan menjadi bagian kita. Biarlah kebenaran ini memotivasi kita untuk tidak kehilangan iman, tapi terus bertahan dalam iman, karena iman kita akan diuji oleh waktu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami sangat bersyukur untuk dua hamba Tuhan yang luar biasa yang kami pelajari, yaitu Kaleb dan juga Yosua. Tolonglah supaya kami punya iman yang berdaya tahan di dalam waktu pengembaraan kami di dunia ini. Tolonglah jemaat Tuhan ketika mereka sakit,
ketika mereka susah dan juga punya persoalan. Berkat dan anugerah-Mu atas kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.